Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas PCKRD NIM 19310411167. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai dengan materi komunikasi dalam olahraga. Definisi komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifat komunis yang bermakna untuk umum atau bersama-sama. Komunikasi adalah interaksi yang tidak memiliki batasan apapun. Berikut ini beberapa definisi tentang komunikasi. 1. Menurut Alo Olivieri, komunikasi merupakan suatu proses, suatu aktivitas simbolis dan pertukaran makna antar manusia. Yang kedua, menurut Jouet dan Lavelle, communication is process for achieving shared knowledge dan mutual. 3. West dan Turner, komunikasi adalah proses sosial di mana individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungannya. Keempat, yaitu Burton, communication is the act of exchanging information, knowledge, talkies, dan feeling. Artinya, communication adalah tindakan mengekspresikan atau mentransmisikan gagasan, informasi, pengetahuan, pemikiran, dan perasaan, serta memahami apa yang diungkapkan oleh orang lain. 5. Menurut Tommy Sopranto, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan berupa lambang, suara, gambar, dan sebagainya dari suatu sumber kepada sasaran dengan menggunakan saluran tertentu. Menurut Heri Susanto, komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator (sender) kepada komunikan (receiver) melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan umpan balik. 7. Menurut Tahrun, komunikasi adalah proses pembentukan, penyamaan, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Menurut Adita Sari, communication merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi adalah suatu proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai komunikasi. Semua komunikasi satu arah mengikuti proses dasar yang sama. Sebagai langkah pertama, satu orang memutuskan untuk mengirim pesan ke lain.
Maka pengiring menerjemahkan atau dalam kurung enkode pikiran ke dalam pesan. Sebagai langkah ketiga, pesan tersebut akan disalurkan biasanya melalui kata-kata yang diucapkan, tapi kadang-kadang melalui cara nonverbal seperti bahasa isyarat ke penerima. Selanjutnya, penerima menafsirkan dekode pesan akhirnya penerima berpikir tentang pesan dan merespon secara internal dengan menjadi tertarik, marah atau merasa lega. Secara singkat, proses komunikasi berlangsung kontinu dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh orang. Tujuan dari komunikasi yaitu menjelaskan bahwa proses komunikasi secara spesifik mempelajari atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah dan menyampaikan sebuah tujuan. Secara singkat, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian mutual understanding antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses communication. Sedangkan proses olahraga juga bervariasi. Sebagai contoh, ada kemungkinan untuk membujuk seseorang agar orang menurunkan berat badan untuk mengevaluasi seberapa baik presentasi yang sudah dicapai, untuk menginformasikan kepada oragawan yang bagaimana cara melakukan keterampilan baru dalam bermain voli. Kemudian orang yang menangani konflik antara dua tim dalam tim yang komunikasi dapat menggabungkan beberapa tujuan sekaligus. Artinya kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu prediktor terbaik dalam keberhasilan pembinaan. Jenis-jenis komunikasi. Proses komunikasi adalah suatu proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau proses pesan dari pengirim pesan sebagai komunikasi dan kepada penerima sebagai komunikasi. Semua komunikasi satu arah mengikuti proses dasar yang sama. Sebagai langkah pertama, satu orang memutuskan untuk mengirim pesan ke lain, maka pengirim menerjemahkan atau enkode pikiran ke dalam pesan. Sebagai langkah ketiga, pesan tersebut akan disalurkan biasanya melalui kata-kata yang diucapkan tanpa kadang-kadang melalui cara non-verbal seperti bahasa isyarat kepada penerima. Selanjutnya, penerima menafsirkan. Pada akhirnya, penerima berpikir tentang pesan dan merespon pesan. Merespon secara internal dengan menjadi tertarik, marah atau merasa lega. Secara singkat, proses komunikasi berlangsung. Tujuan komunikasi menjelaskan bahwa proses komunikasi secara fisik mempelajari atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah yang menyampaikan sebuah tujuan. Secara singkat, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian dalam kurung mutual understanding dalam kurung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Sedangkan dalam olahraga juga bervariasi. Sebagai contoh, ada kemungkinan untuk membujuk seseorang agar mau menurunkan berat badan, untuk mengevaluasi seberapa baik
prestasi yang sudah dicapai, untuk menginformasikan kepada olahragawan sebagai berbagai cara melakukan keterampilan baru dalam bermain voli. Kemudian untuk menangani konflik antara dua pemain dalam tim, komunikasi dapat menggabungkan beberapa tujuan sekaligus. Artinya kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu prediktor terbaik dalam keberhasilan pembinaan. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dapat dibagi menjadi dua cara dapat, yaitu interpersonal dan intrapersonal. Biasanya ketika berbicara tentang komunikasi interpersonal, artinya komunikasi melibatkan paling sedikit dua orang dan adanya pertukaran dan bermakna. Pengirim termasuk untuk mempengaruhi tanggapan dari orang tertentu, dan pesan dapat diterima oleh orang lain. Sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Hal ini merupakan dialog batin, dan hal ini sangat penting. Pada dasarnya komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antara manusia atau kelompok. Jenis komunikasi terdiri dari dua, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal harus disampaikan secara jelas agar bisa diterima dan diinterpretasikan dengan benar. Dampak pesan akan tergantung pada siapa yang menerima dan apa yang diambil dan waktu itu. Pada dasarnya penyampai pesan harus memiliki waktu yang tepat untuk menyampaikan komunikasi. Kedua, komunikasi non-verbal, itu bahasa tubuh. Komunikasi non-verbal adalah penyampaian pesan dalam kata-kata, dan komunikasi non-verbal memberi arti pada komunikasi verbal. Bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi berdasarkan bentuknya. Komunikasi langsung, yaitu komunikasi langsung tanpa menggunakan alat. Komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus, dan penggunaan isyarat. Komunikasi tidak langsung biasanya menggunakan alat atau mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan sasaran, atau untuk menghadapi hambatan geografis dan waktu, misalnya SMS, short message service. Komunikasi berdasarkan misalnya sasaran. Komunikasi massal, yaitu komunikasi dengan sasarannya kelompok orang dalam jumlah yang besar. Umumnya tidak dikenal, misalnya komunikasi antara pemberi materi kepada audiens pada saat seminar. Komunikasi dihitung dengan dapat dikenal dan merupakan komunikasi langsung nanti timbal balik, misalnya komunikasi yang terdiri antara oranggawan dan pelatih. C. Komunikasi perorangan adalah komunikasi dengan tatap muka, face to face, atau dengan lewat telepon yang terdiri hanya dua orang, yakni pemberi dan penerima pesan. Komunikasi berdasarkan arah pesan. Komunikasi satu arah adalah pesan disampaikan oleh sumber pada sasaran, dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberi umpan balik atau bertanya, misalnya saat mendengarkan radio televisi. Komunikasi timbal balik adalah pesan disampaikan kepada sasaran dengan sasaran memberikan umpan balik, misalnya komunikasi kelompok atau perorangan, merupakan komunikasi timbal balik. Itulah yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.